Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Andi Todava Febriansyah dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro, Sekolah Vokasi tahun 2025 dengan 3 digit NIM terakhir 056. Hari ini dan di video ini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar dari algoritma pemrograman menggunakan Scratch dan Replit. Oke, sebelum ke Scratch dan Replit, kita akan masuk ke materi terlebih dahulu. Di bawah satu ada apa itu algoritma dan pemrograman. Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah logis dan sistematis yang dirancang untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Ya bisa dibayangkan seperti resep masakan atau apa lagi ya, bisa order makanan juga bisa. Setiap langkah itu jadi harus jelas dan berurutan. Pemrograman. Pemrograman adalah proses mengubah algoritma menjadi instruksi yang dapat dimengerti dan dijalankan oleh komputer. Hal ini melibatkan penulisan kode menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Nah, untuk algoritma dan program tadi itu penting untuk mengembangkan kemampuan berpikir sistematis dan kreatif dalam merancang sebuah solusi. Untuk yang selanjutnya ada alur pemrograman. Membuat program ini jadi bukan sekadar menulis sebuah kode. Ada serangkaian langkah-langkah logis yang harus diikuti untuk menghasilkan solusi yang efektif dan bebas masalah. Yang pertama adalah memahami masalah itu sendiri. Kita harus mengidentifikasi dan menganalisa sebuah masalah yang ingin diselesaikan. Apa tujuannya, apa input awalnya, dan apa yang kita harapkan sebagai programmer sebagai output dari program ini. Selanjutnya ada merancang algoritma. Kita akan membuat urutan langkah-langkah logis atau bisa juga disebut algoritma untuk menyelesaikan sebuah masalah. Ini bisa berupa stochastic atau diagram alir ataupun ada baca banyak jenis lainnya. Yang ketiga ada menulis kode. Ter- Menerjemahkan algoritma ke dalam bahasa pemrograman yang dipilih. Misalnya untuk di video ini adalah Scratch atau Python di Replit. Walaupun Scratch sebenarnya itu menggunakan sebuah sistem blok yang tidak secara langsung menulis, tapi untuk di Replit itu nanti kita akan menulis sebuah kode. Yang keempat dan terakhir ada uji dan perbaiki atau debug. Seperti yang kita tahu, sebuah program tidak selalu akan berjalan lancar. Pasti akan ada masalah. Terlalu tugu-tugu itu lah untuk tanpa masalah itu. Jadi kita harus menjalankan program dan meriksa apakah ada kesalahan atau bug atau jika tidak sesuai, lakukan perbaikan jika diperlukan. Mengapa menggunakan Scratch? Yang pertama adalah ini adalah sebuah website bahasa visual yang berbasis blok yang biasa kalau dulu saya menemukannya saat SMP ya, disuruh buat project sama guru. Jadi Scratch ini menggunakan blok-blok kode yang dapat disusun seperti puzzle, jadi cocok untuk pemula. Membuatnya itu sangat intuitif dan mudah dipahami oleh pemula tanpa perlu mengerti kode. Yang kedua adalah platform itu ditunjukkan untuk memahami konsep dasar, konsep awal dari coding. Jadi tidak yang terlalu jauh dulu, kita ke dasar dulu. Platform ini itu lebih efektif membantu pemula memahami konsep dasar algoritma seperti urutan, pengulangan, atau loop, dan kondisi melalui interaksi langsung dengan website nanti. Yang ketiga adalah interaktif dan menyenangkan. Kalau dari awal anak-anak disuruh belajar programming dan langsung disuruh menulis sebuah kode, ya kemungkinan mereka akan bosan. Jadi menggunakan sekali ini bisa membuat belajar program menjadi lebih menyenangkan karena pengguna dapat langsung melihat hasil dari program yang mereka buat dalam bentuk animasi atau game. Di sini ada contoh program sederhana di Scratch ya. Di Scratch Anda bisa dengan mudah membuat animasi sederhana. Misalnya kita akan membuat karakter kucing bergerak dan berbicara.
Kita cukup seret dan letakkan blok perintah seperti gerak 10 langkah atau juga bisa nanti dibuat ngomong halo. Ya, bebas lah nanti. Untuk membuat kucing bergerak dan katakan hello untuk berbicara tuh. Visualisasi langsung dari program Anda memungkinkan Anda melihat hasil modifikasi kode secara instan dan membuat proses belajar menjadi sangat mudah dan menarik. Yang kedua ada Replit. Ini coding online yang praktis. Setelah Anda menguasai dasar pemrograman visual dengan Scratch, kita akan mulai menulis sebuah kode. Ini saatnya beralih ke lingkungan yang lebih canggih namun tetap mudah, yaitu Replit. Replit ini adalah platform coding berbasis web yang memungkinkan Anda menulis, menjalankan, dan menyimpan kode tanpa kita perlu instalasi perangkat lunak. Jadi, tidak perlu download-download. Anda bisa langsung buka nanti di Google Chrome, nanti akan saya contohkan dan tinggal buat akun. Nah, Replit ini mendukung berbagai bahasa pemrograman yang sedang populer saat ini seperti Python, JavaScript, Java, dan masih banyak lagi. Menjadikannya jembatan sempurna untuk mengembangkan program yang lebih kompleks. Berikut ada keunggulan Replit untuk pemula. Yang pertama ada lingkungan coding yang instan. Mulai coding dalam hitungan detik, tidak perlu konfigurasi rumit atau instalasi lebih, semua siap di browser. Langsung buka Replit, tinggal buat akun dan selesai. Tinggal nyoba-nyoba. Yang kedua, kolaborasi mudah. Berbagi proyek dan bekerja sama dengan teman atau mentor secara real-time seperti Google Docs untuk kode. Jadi nanti ya bisa kerja kelompok juga nanti kalau ya bisa kayak Google Docs lah nanti nah, bisa kayak berbagi satu file untuk orang ramai nanti ngerjainnya. Yang ketiga ada integrasi AI. Di sini sudah ada AI sudah maju. Manfaatkan asisten AI untuk membantu debugging, mendapatkan saran kode dan mempercepat proses pengembangan. Langkah mudah memulai di Replit. Yang pertama, mengunjungi Replit, tentu saja. Bisa menggunakan bisa daftar akun menggunakan email atau GitHub. Kedua, bisa buat REPL atau itu kayak project lah di sana nanti. Yang ketiga, pilih bahasa pemrograman yang ingin Anda gunakan. Ya, yang paling populer nanti kita akan menggunakan Python. Terus yang kedua, tinggal mulai coding. Anda bisa mulai ngetik dan nanti bisa langsung di run juga di sana sangat instan. Yang terakhir ada tips sukses belajar algoritma dan pemrograman. Yang pertama adalah mulai dari yang kecil. Kalian kalau pertama kali ya mulai, jangan langsung berharap mengerjakan project yang susah karena akan stres. Jadi lebih baik kita fokus dari yang proyek yang sederhana untuk membangun fondasi yang kuat sebelum beralih ke yang lebih kompleks. Kedua, memahami logika dasar yang ini sangat penting ya. Gunakan Scratch untuk memahami bagaimana algoritma bekerja sebelum menulis kode tekstual yang asli. Yang ketiga, berani bereksperimen. Jangan takut untuk mencoba hal baru, memodifikasi kode, dan melihat apa yang terjadi di Replit. Yang terakhir adalah konsisten dan berlatih supaya benar-benar paham ya. Luangkan waktu secara teratur untuk belajar dan berlatih bahkan jika hanya sebentar setiap hari. Jadi selamat berpetualang di dunia pemrograman. Setelah ini kita akan coba-coba Discret dan Replit. Selanjutnya kita akan membuat akun Scratch dan Replit. Pertama kita akan membuat akun Scratch. Kita ketik join ini username. Aduh udah bisa. Temen aneh-aneh. Nah, bisa. Ini kita bisa membuat password ya. Setelah itu pencet next. Sekarang kita bisa milih negara. Kita pilih Indonesia karena kita cinta Indonesia. Tapi kita cinta Indonesia, tapi kita tidak cinta dengan pemerintahnya.
Oke, ini bulan tahun bebas ya sebenarnya. Mau kapan aja boleh. Gender ini boleh bebas ke kalian apa. Misalnya ini ketik akun email kalian ya. Scratch your account. Sudah jadi. Welcome to Scratch. Sekarang kita bisa mulai ngotak-ngatik. Selanjutnya kita akan membuat akun Replit sign up. Di sini kita bisa memakai Google, GitHub, atau juga bisa menggunakan X. Di sini saya akan menggunakan Google yang paling gampang aja. Di sini bisa milih akun kalian bebas. Muter-muter dulu nanti, bentar. Masuk. Pertama-tama kita akan mulai di scratch dulu. Kita bisa mencet nih create project ya. Creating project. Nah, bisa dilihat di sini sangat banyak fitur. Mulai dari kode, custom sounds. Ini bisa juga milih sprites. Ini karakter ini bahkan bisa ngupload sendiri ya kalau ada. Di sini bisa nganu backdrop, ngatur XY. Ini bisa diumpetin, atur atur gede nih besarnya bisa mau diputar-putar ya terserah. Di sini tuh kodenya tuh ada ini motion tuh kayak gerak. Ini gerak, ini loops nanti bisa karakter nanti bisa ngomong apa. Atau itu sound nanti bisa bunyi-bunyian ini. Sini saya bunyi-bunyian. Event ini nanti untuk sebuah aksi deh. Kontrol ini nah bisa nunggu ini repeat atau bisa nanti masuk ke loop. If then juga ada sensing ini nanti bisa mendeteksi operator nanti untuk operasi bilangan tambah hitung kurang kali bahkan ada lebih kecil lebih besar. Selanjutnya adalah kita bisa membuat variabel sendiri ya di sini dan juga kita bisa membuat blok sendiri jadi bisa kreatif kalian lah. Yang ini kostum nanti bisa ya setting-setting bebas mau dibuat kayak gimana. Ini source nanti sound juga nanti di sini kita bisa add sound sendiri jadi kalau mau apa ngisi sound sendiri juga bisa. Oke. Untuk yang pertama kita nyoba-nyoba dulu dengan extend answer atau pertanyaan dan jawaban. Oke, kita akan memulai activity satu yaitu ask dan say. Jadi pertama say kita cari ask. Hmm. Pertama kita akan memberikan bendera hijau. Mana bendera hijau? When start. Bendera hijau ini nanti untuk ngeran lah ya kalau bahasa programnya nanti. Terus kita cari as. Nanti bebas mau di siapa aja. Tapi untuk kali ini kita kasih apa ya enaknya ya. What's your name boleh ini. Selanjutnya bisa kasih say hello for setelah ask what's your name and wait. Selanjutnya kita ke look dan mencari say. Mana say? Ini dia say hello. Kita tambahkan join. Kita tambahkan join di sini. Ini banannya kita hapus dan kita ganti dengan sensing answer supaya menjadi jawaban. What's your name? Di sini. Sini kita tulis hello. Terus nanti depannya nanti kita akan jawab sendiri nanti.
Nanti akan keluar di sini muncul ini, terus selanjutnya kita kasih send lagi. Terus what's your, kita akan tanya olahraga favoritmu. Oke, setelah kita tambahkan lagi pertanyaan what's your favorite atau apa olahraga favoritmu, setelah itu bisa kita jawab yang, atau kita kasih tunggu dulu juga bisa. Kita kasih wait, mana ini, wait. Oke, kita kasih wait 2 detik lagi. Setelah itu kita beri say lagi, say, terus kita kasih join. Mulai kita your favorite sports is, ini bisa di nanti ini diisi answer, kita dari sensing ini. Oke, sudah jadi. Untuk yang ini sangat sederhana ya. Saatnya kita tes. Ini bisa di fullkan juga, bisa kita run langsung untuk what's your name. Kita enter, nah itu muncul what's your favorite sport. Nah itu ketik mencet P ya. Set. Habisnya itu kalau mau ditambah-tambah lagi juga masih bisa. Contohnya seperti ini. Ini juga bisa bilang kita kasih look, say, kita kasih nice, kasih ada seruter aja. Nah, ini juga bisa. Oke, selanjutnya kita akan mengaplikasikannya di Replit ya. Oke, untuk di Replit ini kita bisa masuk ke apps. Ini ada ya, gitu. Ini yang dikira ini untuk ngecek dengan AI ya. Ya, jadi untuk yang sekarang kalau mau buat kayak gitu harus pakai AI dulu dulu ya. Ya, jadi untuk sekarang saya juga kurang tahu ya. Ini itu nanti saya nyari di Google untuk kosongannya ya. Oke, untuk yang baris pertama bisa kita beri import time seperti ini. Terus kita untuk yang baris ketiga, karena kita ingin untuk dari yang tadi ini kita masukkan ke replik yang dari scratch itu. Jadi yang pertama kita tulis adalah name dengan input, bisa dikasih kurung, kita beri tanda petik 2 ya, yang seperti contohnya sudah ada. Jadi kita juga dibimbing ya sama websitenya ya. Lanjut kita tulis buat isi your, nah, jadi dibimbing sama websitenya ini soalnya. Terus selanjutnya di bawahnya bisa kita berikan ya print, kita di print hello, hello, saya tanda list name. Kita di baris kelima kita tulis time tick sleep.
Yang di dalam kurung itu kayak yang tadi di scratch ya, wait berapa seconds, kita kasih 2 second samakan. Nggak salah, ntar. eh, Untuk yang keenam kan tadi pertanyaannya adalah what's your favorite sport? Jadi sport sama dengan input buka kurung, kurung kita kasih kata itu, what is your favorite sport? Hmm, Ditanya sekitar kurung atau antar. Yang ketujuh kita beri print lagi ya. Nah, ini ada yang salah. Nanti kita kasih print buka kurung, kita kasih tanda petik lagi. Your favorite sport is, kita kasih dan kita kasih tanda plus sport, kita ini variable. Untuk 48, yang ketujuh ini harusnya kita kasih time dulu, salah salah. Yang kita kasih time titik sleep. Oke, jadi ya kira-kira begini ya hasilnya. Kita tes, di konsol, kita run. What is your name? Tanda tesan hello. Itu kita what is your favorite sport? Soccer or apa bebas ya. Your favorite sport ini supaya tadi ya, kalau sign nanti di bawahnya kita bisa kasih gini, terus print buka kurung, terus tanda petik dua. Nice. Kasih mana tanda seru. Kita coba di sini. Oke, kita coba yang tadi barusan ya. Hello, coba what is your favorite sport? Kita ketik lagi. Dijawab. Your favorite is nice. Dikasih nice ya. Oke. Untuk yang selanjutnya ini ada project cooking pasta ya. Ini bisa kita ini hapus dulu. Aduh, hapus yang satu satu. Lama ternyata hapusnya. Saya kira hapusnya satu satu ya. Oke, untuk project cooking pasta ini untuk awalannya sama ya. Kita kasih pertanyaan nama dulu seperti biasa. Kita kasih sense as what's your name and weight. Setelah itu kita beri say, let's say ya. Dan kita berikan join. Oke, di dalam joinnya kita kasih join karena kita perlu 3 sebenarnya. Di sini join, kita kasih di sini. Biasa ucapan hello-nya kebalik hello. Terus yang di slot kedua itu kita kasih answers, nanti yang jawab juga. Terus yang terakhirnya kita kasih karena mau membuat pasta ya, kita di ketiga ini kasih
Nah, here is how to cook pasta. Oke, untuk yang selanjutnya bisa kita kasih weight lagi ya. Kita kasih seperti biasa, kayak tadi 2 detik aja. Setelah itu kita beri di bawahnya itu mulai step by stepnya ya. Kita say untuk stepnya sebenarnya untuk buat pasta itu pertama ya biasanya em, merebus air ya, boil the water, boil some water, boil some water. Satu kita kasih tunggu dulu, kita suruh nunggu ya yang mau resepnya. Dua, yang kita cek lagi, terus kita kasih say lagi, kita kasih wait for 5 minutes until pasta become al dente ya. Itu ya mainnya ya main-main bermain al dente mainnya kita. Satu kita kasih wait lagi di sini seperti biasa 2 detik. Pokoknya kita kasih save lagi. Ini nanti bisa dikasih bebas ya nanti ya. Tapi untuk kontes kali ini kita masak pasta dulu ya. Salah. Yang ini baru rebus air pastanya belum dimasukin. Salah. Terus kita langsung aja. Yang ini kita kasih garam. Add the salt. Setelah itu kita settingin 2 detik lagi. Setelah itu, setelah menambahkan garam, kita bisa sekarang kita masukkan pastanya. Add the pasta. Kita suruh nunggu 2 detik lagi. Kita masukkan say lagi. Setelah add the pasta, kita cook until al dente. Lalu kita suruh wait lagi. Kita suruh nunggu 2 detik lagi. Oke, setelah wait, kita kasih say lagi. Kita remove the water ya. Remove the water. Setelah itu kita kasih say, kita kasih wait lagi, salah. Wait 2 second. Dan kita kasih say it's done. Pastanya jadi ya, tapi ini masih belum tanpa saus ya. Karena kalau tanpa saus nanti ini makin lama. Jadi coba kita praktekannya di sini. Mulai questioning kita nanti kasih aja ya Wilson Mata setiap detik nanti muncul nanti ada jedanya lah 2 detik ini nanti kata pasta kepada al dente the water it's done. Oke, selesai. Sekarang kita akan coba aplikasikan ke Replit. Oke, untuk yang di Replit ini langsung saya ketik tadi karena kalau saya masukin di video nanti kayak kelamaan. Oke, sama tadi mengingetin lupa ini import time ini perlu ditulis ya. Karena kalau nggak ditulis nanti itu kayak gini kalau run. Sebentar. Kita coba run. Senin kita cek bebas. Time slipnya tidak error ya, tidak terdefine. Jadi yang ini kita harus kasih insert time ya. Kalau insert import
Nah, ya, ini ya pemikiran sama kayak ini input nama print hello nanti belakang dikasih nama yang jawaban garis untuk paste terus dikasih waktu dikasih jedanya ya kedua print 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 time slip print print sama selesai sama aja ini kita coba run di sini username bisa request hello auto equal sama star for 5 menit ya sama lah inti nanti kayak yang tadi di scratch ya tapi ini dalam bentuk text code atau kode asli yang di Python ya. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton dan sampai jumpa di video-video tugas berikutnya. Tetap semangat menjalani hidup dan hari-hari. Saya Andita Febriansyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.